Bismillahirrahmanirrahim. Min zuhdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya. Kita mereview, melihat bukti di antara kezuhudan Nabi kita terhadap dunia. Jadi kalau baca-baca begini nih begini, awal konstruksinya bahwa kita kan umat Nabi Muhammad nih. Kita tuh hanya akan selamat kalau hidup kita ngikutin Nabi Muhammad gitu. Nah, kalau Nabi itu zuhud, kita pun harusnya memiliki zuhud Nabi. Kita lihat zuhud Nabi itu kayak apa. Zuhud itu maksudnya apa sih kemarin? Tidak meletakkan dunia di dalam hati. Selama dunia itu digunakan sepenuhnya sebagai sarana untuk ibadah, berapapun banyaknya, itu tidak termasuk rakus, itu masuk zuhud. Tapi sekecil apapun dunia menghalangi kita untuk ibadah, itu namanya kita sudah rakus. Tomak namanya, lawanannya itu zuhud. Kita lihat di sini diriwayatkan di antara kezuhudan Nabi dalam urusan dunia. Wa Tirmidzi qala wa Tirmidzi, ada riwayat dari Imam Tirmidzi, qala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Rasulullah SAW tidur di atas tikar. Faqoma wa qad athara fi janbihi. Lalu Nabi bangun dari tidur dan sudah ada bekasnya di punggungnya Nabi. Becetak. Kayak orang dulu kalau tidur di atas tikar lampit itu udah kayak catur belakangnya. Qulna ya Rasulullah, lalu kami bilang ya Rasulullah, lawit takhadna laka wito'an. Apa artinya itu? Bolehkah kami bikinin untuk engkau kasur? Faqala mali walid dunya. Apa pentingnya aku sama dunia katanya? Apa urusanku dengan dunia? Gak perlu tidur pakai kasur. Ma ana fid dunya illa karakibin istadzalla tahta syajaratin. Tidaklah aku hidup di dunia ini kecuali hanya seperti pengendara yang sedang bernaung di bawah pohon. Tsumma roha wa tarakaha, kemudian setelah istirahat cukup berangkat dan tinggalin itu semua. Masa tibang mampir doang pakai mau dimewahin gitu. Kepikiran emang sama kita yang begini nih. Jadi kalau rumah dibagusin di dunia, harus kita bagusin juga rumah yang bakal kita tempatin. Kuburan no. Cuman bangun kuburan bukan pakai semen gitu, bukan pakai apa namanya, pakai listrik, pakai sedekah, pakai amal soleh. Karena yatba'ul mayyit salasah, yang akan nganterin mayit ke saat dia mati itu 3. Maluhu wa ahluhu wa amalu. Fayadji usnani. Ya, ngikutin kita 3, keluarga kita, ahluhu keluarga, wa maluhu banda, yang ketiga amaluhu amal. Fayadji usnani, yang 2 pulang, keluarga pulang, anak bini pulang, teman saudara apa lagi pulang. Nah, yang ikut cuma 1, amal doang gitu. Sertifikat kita udah pindah milik, itu harta, yang paling mobil doang ngikutnya tuh, mobil gitu, jabatan gitu agak ngikut gitu jabatan tuh, karena biasanya kalau yang rada kaya yang nganterin rada banyak, kalau orang susah kan rada dikit yang nganter tuh. Maka kuburan orang kaya mah rada padat, kalau benar orang susah kalau kena hujan kudu diperiksa, takutnya jeblos. Karena biasanya yang nginjek juga kurang semangat. Susah. Nginjeknya asal-asalan. Kalau orang kaya pakai bos, waduh, yang nginjek banyak itu.
yang ini belum capek gua suruh naik, gitu gua biar kelihatan kerja maksudnya. Nah, di arah di alam begitu. Itu termasuk hartalah tuh kekuasaan dunia itu ya, apalagi ada pakai ditembak salvo, jedar jeder gitu ya. Tapi semua selesai itu. Kita ini paling hidup kayak penting banget kita. Padahal nggak penting ini hidup kita. Ya, dinisbahkan dengan kehidupan yang lain, itu nggak penting banget kita ini. Ini orang kayak kita nih mati, paling bersedih keluarga kita, itu paling lama sebulan. Keluarga kita tuh seminggu banyak. Yang seminggu doang sedihnya, ya nangis sih paling lama seminggu, udah nangis mah. 3 hari dah paling lama tuh nangis. Seminggu udah rada susah ngeluarin air mata. Gitu. Ya, entar lewat sana udah mulai ketawa tuh. Sudah temen mah paling juga nyucapin itu doang tuh, innalillah, itu ngopi paste. Itu semuanya Ramadan pada peduli, semua ngirimin di grup-grup, semuanya seorang ikut berduka cita. Itu. Walaupun sekarang mah penuh kepalsuan. Mau Fatihahnya juga ditulis di situ, dibaca gua kagak. Tapi saya pesen ya, ente kalau di grup atau di mana ada orang-orang yang meninggal, jangan keberatan lah bacain Fatihah. Baca, itu jangan. Oh dia mati ya, lewat aja gitu. Jangan, bacain dulu. Apalagi kiai, ulama, itu orang soleh, ya berhenti dulu saat bacain Fatihah. Ya Allah maghfirlahu warahmatullahi Fatihah. Nggak penting itu ucapan bela sungkawa di gituan mah, yang lagi musibah baru baca gituan. Ente masuk banget, semoga husnul khotimah, semoga udah mati sih, semoga membelon, kan matinya udah, lu baru semoga. Itu bahasanya udah salah. Kalau mau semoga min ahlil jannah, gitu dong. Semoga termasuk ahli surga. Kalau husnul khotimah tadi udah jam mati. Dapat beritanya udah jam 4 sore. Baru semoga husnul khotimah. Lah, orang udah mati baru semoga. Semoga udah terjadi apa belum sih? Coba saya mau tanya. Semoga itu udah terjadi atau belum perkaranya? Deh, matinya udah belum? Dengan apa inti semoga? Seakan belum terjadi. Udah gitu mending dia baca, saya bilang tuh yang parah tuh, mending dia baca Fatihah, kagak aja tulis doang Fatihah. Masih mending kalau nulis juga, ini menulis kagak cuma di copy paste doang, saya situ lewat aja. Jangan begitu ya. Minimal bersedia. Mudah-mudahan ntar giliran kita mati ada banyak orang yang doain kita. Itu hukum namanya sunnatullah berlaku. Minimal kalau orang yang kita gedeg banget umpama jahat banget gitu sama kita, umpama ya udah paling enggak ya lewat dah. Udah. Tapi kalau orang yang nggak punya masalah atau apa, ya syukurin gue yang punya masalah, kan udah selesai. Kalau dia punya masalah sama kita, masih orang udah mati masih kita mau dendam aja, udah dia udah mendapatkan ganjaran dari apa yang dia perbuat, udah selesai. Ingat baiknya aja. Nah setelah 40 hari udah tuh keluarga juga udah hilang banget, udah menjadi ingat sama kita keluarga. Ya paling habis 40 selesai. Yang direbutin apa? Banda kita. Kalau punya banda juga, kalau kagak punya banda udah kagak diingat amat, udah urusannya itu. Ya hidup mereka mah normal lagi. Yang babak belur mah ente. Kita yang mati nih babak belur gitu, udah mati, urusannya apa kita? Itu yang hidup mah sedihnya itu tadi sih bilang, ada yang sedihnya sehari doang, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, paling lama udah setahun hilang. Udah, life must go on. Hidup tetap berlanjut, nggak ada kita, dunia tetap jalan, percaya mente. Ya, jangan merasa penting ente hidup. Yang bilang mulai kampung nih nggak beres nih, waduh negeri nih nggak akan beres kalau gue nggak ada lah. Penting amat ente. Ya kita ini apa gitu ya. Hidup akan terus berjalan. Jangan pernah merasa penting hidup kita. Kalau kita nggak pernah mementingkan urusan orang, gitu. Kita penting saat kita hidup. Baru nanti setelah kita mati, apakah kita dianggap penting atau tidak sama orang.
Bisa jadi ada keteladanan kita, ada contoh baik kita, ada kenangan baik kita. Itu yang bisa menguntung. Kalau sekedar hidup-hidup doang, nggak ada yang menyebabkan kita populer. Oh, dia penguasa, waktu hidupnya dia adil, baik sama orang, itu kan dikenang. Oh, dia orang kaya yang setiap bulan nyantunin orang, nggak boleh ngeliat orang susah, main bagi duit aja, dikenang orang. Tapi kalau udah biasa-biasa aja, soleh banget, kagak. Sama orang juga, ya ada ya kagak ada ya kagak ada artinya, nggak ada juga kagak ada yang nyari, mati apalagi. udah nggak penting banget kayaknya hidup kita itu ya. Jangan merasa dunia ini seolah akan bagaimana kalau nggak ada kita. Nggak. Ya kita kembali nih. Jadi kata Nabi, hidup itu cuma seperti ibarat kita lagi naik mobil, naik kuda, berhenti di rest area, habis itu kemudian jalan lagi. Itu gitu doang tuh hidup. Gitu. Mengenai biar punya duit banyak di rest area bikin hotel. Enggak. Bikin rumah yang bagus. Enggak. Jajan aja yang banyak situ. Jajanin duit kita, belanjain situ, kasih manfaat gitu. Jadi waktu di dunia itu kalau mau belanja, mau namanya infak, sedekah, apalagi yang wajib zakat. Terus waruya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, lam yamtali jaufun nabi sallallahu alaihi wasallam shib'an qattu. Tidak pernah penuh perutnya, rongga Nabi SAW shib'an, dalam keadaan kenyang, qattu sama sekali. Nabi itu kalau makan nggak pernah namanya kenyang. Walam yabutsa syakwan ila ahadin, dan tidak pernah Nabi menyiarkan pengaduan kepada siapapun. Iya, menyiarkan keluhan kepada siapapun. Wa kanatil faqatu ahabba ilaihi minal ghina, dan Rasulullah lebih menyukai kesusahan dibandingkan kekayaan. Tuh lihat tuh Nabi itu ya. Enggak kayak ente. Susah dikit aja masang status. Aduh, ngomong pengen dikasihani orang. Ngomong sama orang, tampang dilemes-lemesin, ngapa sih romannya? Nggak punya duit ini, ya mau ngadu mulu. Nabi itu nggak pernah kenyang perutnya. Kemarin udah dibaca kan, kita baca kan, nggak pernah tuh namanya 2 hari berturut-turut tuh kenyang gitu. Hari ini boleh cukup makan, nggak kenyang-kenyang kayak kita kemelakaran, enggak gitu ya, kenyang ala kadarnya. Itu pun nggak pernah 2 hari berturut-turut gitu. Siti Aisyah datang 3 hari, kata Nabi, perutku nggak masuk apa-apa, maka roti inilah makanan pertama yang masuk ke dalam perutku. Nah, Siti Fatimah, Siti Aisyah pernah cerita kepada anak angkatnya Abdullah bin Zubair bahwa 2 bulan rumahnya nggak ngebul dapurnya, kan gitu. Sampai ditanya, lu kalau nggak masak makan apa? Ya cuman makan roti, air dan kurma. Sesekali tetanggaku yang punya kambing, ketika dia meras, dia berbaik hati berbagi. Gitu. Nabi nggak ngadu, nggak ngadukan persoalannya itu kepada sahabatnya. Kalau dia ngadu sama sahabatnya, lapar nggak Nabi? Hati-hati baca sejarah. Jangan membacanya cuma sebatas itu ya. Lihat, Nabi punya mantu, namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Kaya nggak Utsman? Kaya. Jangan kan ngomong sama orang, kau jangan ngomong sama Sayyidina Utsman. Penuh rumahnya itu. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, konglomerat. Kenapa Nabi sampai lapar? Itu tandanya Nabi nggak pernah nunjukin kesusahannya kepada siapapun. Ini harus kita tiru tuh. Jangan susah dikit aja ngeluh sama orang, ngadu sama orang, teriak-teriak, mencaci maki semua orang.
Entah semua presiden dicaci maki. Kemarin Megawati diomelin, ganti SBY, diomelin lagi aja, ganti Jokowi, diomelin lagi, ganti Prabowo, diomelin lagi aja. Semua diomelin, gak ada yang bener. Ada nggak gitu orang? Persoalan hidup ini, kemarin saya ada orang tamu datang, ngomong-ngomong, akhirnya ujung-ujungnya cerita. Temen, saya mau cerita nih Kiai, cuman rada kurang enak. Jangan, kata saya. Kalau bercerita pokoknya enak-enak. Kalau kagak enak, gue udah kata kenyang ngerasainnya kagak enak. Jadi jangan ceritanya kagak enak, hidup mah. Itu. Yang cerita kok kagak enak. Yang diperintahkan itu wa amma bi ni'mati rabbika fadis. Jadi kalau mau cerita tuh yang enak-enak. Ya perintahnya begitu. Kalau mau cerita tuh yang enak-enak. Gue lagi punya duit banyak nih, mungkin lu butuh, gitu. Usaha gue lagi lancar nih, mungkin ada saudara yang lagi nganggur, boleh lah, gitu. Gitu orang mah, lagi yang enak-enak boleh ente ceritain. Kalau ngomong sama orang jangan suka yang gak enak, pegel orang dengernya. Satu, yang kedua begini. Ini pendekatan tasawuf ya, ini kan kita ngaji tasawuf ini. Jadi ada di kitab kecil itu kalau kita baca namanya kitab Nasoilul Ibadi, itu di awal-awal bab tuh ada. Siapa orang yang mengadukan ahwalnya kepada makhluk, itu artinya dia mengadukan perlakuan Allah kepada dirinya. Gitu. Ente ngomong susah sama orang, aduh itu gue lagi begini banget. Sama aja ente ngaduin Tuhan. Paham nggak? Gitu. Jangan. Jangan. Apa? Iya, gosipin Tuhan. Itu seolah gak nerima diperlakukan begitu sama Tuhan. Nah kemudian ente minta tolong sama orang. Lah Tuhan lagi uji, ente tolongnya sama orang. Bisa apa manusia? Gitu. Jadi yang baik itu kalau mau cerita yang baik, yang buruk rasain aja. Ini teladan dari Nabi. Nggak masuk akal Nabi nggak punya makanan kalau Nabi mau ngomong. Sahabat tuh nggak kayak ente. Anak kalau mau ngomong sama ente mungkin nggak 2-3 hari baru datang. Mungkin nunggu seminggu atau nunggu sisa gitu kan mungkin. Kalau sahabat kan nggak kayak gitu. Gitu. Nggak ngomong. Itu kita pegang ya. Maksudnya jangan suka cerita yang kagak enak dari persoalan-persoalan hidup kita kepada siapapun. Tadi poin pentingnya. Ya kalau kita menceritakan itu di kitab Nasoilul Ibadi itu seolah kita sudah gosipin Tuhan. Jelek nggak? Apa bagus? Jelek. Enggak. Enggak. Tapi kalaupun enggak begitu kita udah paham. Jangan kosong banget. Gitu, kitanya kudu ngerti. Ya, amplopin lah. Gitu. Ya. Ente orang begitu ente masih kejem aja. Jadi kita harus paham kondisinya. Nah, begini, ini tinjau tasawufnya. Pemaknaannya. Ketika Allah menguji hambanya dengan berbagai macam bentuk bala, kesusahan, penderitaan, penyakit, hakikatnya, ini hakikatnya, Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya kepada kita untuk kita segera mendekat kepada Dia. Gitu. Dikasih kaya mungkin sibuk lupa ibadah. Akhirnya dikasih bangkrut. Maksudnya, lu tinggalin sibukmu, kamu sibuklah dengan aku. Itu. Jadi kesusahan itu kita maknai sebagai jalan yang Allah buka bagi kita untuk lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Ayatnya itu. Ente jangan baca ayat cuman pada ayat apa surah Ar-Ra'd itu. Ente buka dah.
Saya cari dulu. Ar-Ra'd ayat 11. Ini kan populer banget tuh ayat. Lahu mu'aqibatum min baini min khalfihi yahfazuna min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ente suka berhenti sampai di situ. Itu pun ayat dipotong di tengah-tengah, depannya nggak dibaca. Ini kerjaan mubalik biasanya. Lanjutan ayatnya perhatiin setelah itu. Apa? Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu. Apabila Allah menghendaki keburukan kepada satu kaum, maka fala maraddalahu. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menolaknya kehendak Allah itu. Berarti kehendak itu pasti terjadi keburukan. Mau sakit, mau miskin, mau dipecat, mau bangkrut. Itu kalau Allah udah berkehendak pasti terjadi, nggak ada yang bisa menghalangi. Terus lanjutan ayat, wa malahum min dunihi miwal, dan tidak ada min waliyin maksudnya ya, tidak ada waliyun, tidak ada penolong bagi kaum itu kecuali hanya. Jadi kalau kita kesusahan sebenarnya nggak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Jadi kita maknai kesusahan itu adalah jalan kita untuk mendekat kepada Allah, dan Allah akan tolong kalau kita minta tolongnya sama Allah. Minta tolong sama orang mah bisa jadi omongan doang, ditolong kagak diomelin gitu. Tanya, lu saya ke rumah lu nggak? Iya ke rumah gua juga aja. Mau ngapain? Nggak minum duit? Ya sama. Brengsek banget orang. Nolong kagak malah kita jadi hina. Bisa nggak begitu? Bisa. Akhirnya orang tahu semua urusan ente. Gitu. Buang ya, dirubah ya. Ngaji itu buat ngerubah diri. Gitu. Ketahuilah tuh ayatnya tuh, baca tuh Ar-Ra'd tuh. Ya, wa malahum min dunihi miwalin. Nggak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Gitu. Yang menghendaki keburukan itu Allah, yang kuasa melenyapkan juga Allah. Yang menimpakan ujian Allah, yang membebaskan kita juga Allah. Terus boleh gak kita minta tolong sama manusia? Selama hati kita tetap ke Allah, boleh. Tapi kalau kita minta tolong sama manusia, kita malah menafikan kuasa Allah, itu nggak boleh. Ini bedain ya. Artinya kalaupun kita minta tolong dalam kehidupan, umpama, bini ente mau lahiran, mana disesar lagi, nggak cukup 16 juta, gitu kan? Punya duit cuman 5 juta. Ente meneng aja gitu. Nah, boleh nggak kita minta tolong sama saudara? Boleh, tapi hati kita tetap nggak boleh lepas dari Allah. Jangan berpaling. Waduh, mah urusan kalau nggak ada lu, mati bini gua kayaknya. Itu kan goblok kita itu. Jadi Allah bisa tolong lewat jalur mana? Bisa saja lewat teman kita, lewat saudara kita. Sebatas ikhtiar yang manusiawi dan logis boleh kita lakukan. Tapi ikhtiar yang sudah tidak logis itu nggak boleh. Paham maksudnya? Yang masih normal nggak apa-apa minta tolong. Karena memang kita benar-benar secara materi kita nggak berdaya lagi. Nggak ada lagi. Apa yang mau dijual udah nggak bisa dijual. Motor kreditan juga udah diambil. Mau diapain ini kalau udah begini? Gitu. Ngomong-ngomong nggak apa-apa. Tapi hati kita tetap, ya Allah tolonglah gua, hanya engkau yang bisa nolong. Gitu. Jangan dipatrikan, wah urusan gua sama dia pasti ditolong dah. Gua kalau apa-apa dia doang bisa nolongin gua. Lah Tuhan di mana kalau begitu? Hilang itu Tuhan itu. Nah.
Nah, kalau hati kita tetap ke Allah, ikhtiar yang namanya manusiawi, boleh nggak? Boleh. Doa itu mintakan ke Allah. Minta tolong sama manusia, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan niat tadi. Jangan niat nyurhatin Tuhan. Tipis tuh bedanya. Gitu. Jadi jangan adukan urusan kita kepada manusia. Wa in kana la yadhillu jayan yaltawitu lalailatihi minal ju. Apa itu artinya? Kalaupun Nabi terus menerus menahan lapar, ya sepanjang malam, yaltawitu lalailatihi minal ju. Nabi, nah, kemudian fala yamnahu siyama yaumihi. Kalaupun Nabi sepanjang malam itu sampai meringkuk nahan lapar, ya bahasa kita begitu, sampai meringkuk nahan lapar. Kalau besok mau puasa, itu nggak menghalangi Nabi besok puasa. Loh, kita mah kagak sahur aja nggak jadi puasa. Nih dikatakan sini, walau sya'a, kalau Nabi mau, sa'ala rabbahu jami'a kunuzil ardi wa thimariha wa ragada aishiha. Kalau Nabi mau, Nabi bisa minta kepada Tuhannya semua perbendaharaan langit, perbendaharaan bumi, buahnya, kemudian wa ragada aishiha, dan kehidupan yang menyenangkan. Kalau Nabi mau, Nabi pernah ditawarin bukit aja untuk jadi emas, Nabi nggak mau. Segitunya Nabi nggak mau aja kita. Ngotot gimana Nabi mau? Gila kita tuh. Ini Nabinya nggak mau. Nabi lebih rela dalam hidup yang bukan cukup, bahkan kekurang secara materi kurang. Nabi lebih memilih itu untuk memberikan contoh kepada kita. Walaqad kuntu abki lahu rahmatan mimma ara. Kata Siti Aisyah, sungguh aku tuh seringkali menangis karena kasihan dengan Nabi. Mimma ara, yang aku saksikan sendiri. Wa amsahu biyadaya ala batnihi, atau wa amsahu biyadi, aku juga mengusap tanganku ke perut Nabi, mimma bihi minal wajah, karena saking laparnya Nabi. Aku usap perutnya. Wa aqulu, dan aku berkata, nafsi lakal fida, ya, diriku hendak menjadi tebusan bagi engkau ya Rasul. Lau taballagta minad dunya bima yaqutuka. Andaikan kau bisa mau gitu ya, tercukupi kebutuhan pokokmu dari dunia ini. Harapan Siti Aisyah, coba kalaupun kau mau nggak usah lapar, ya sekedar cukup aja gitu. Kayak kulu, lalu Nabi mengatakan, ya Aisyah, mali walid dunya. Aisyah, apa urusannya aku dengan dunia ini? Nggak ada urusan, nggak penting banget. Ikhwani min ulil azmi minar rusul, saudara-saudaraku para ulul azmi, rasul-rasul azmi itu, sabaru ala ma huwa asyaddu min hadza. Mereka bersabar atas apa yang lebih berat dibandingkan yang aku alami. Famadu ala halihim, dan mereka bisa melewati itu. Faqadimu ala rabbihim, mereka tetap menghadap kepada Tuhan. Fa akrama ma'abahum, maka Allah muliakan kedudukan mereka. Wa ajzala thawabahum, Allah besarkan balasan mereka. Fa ajiduni astahi in tarafahtu fi ma'isyati, maka kau fa'ajiduni, aku mendapat diriku malu jika aku bermegah-megahan dalam hidup. An yaksurobi godan dunahum, malu ya. An intarofahtu fi masjid ayak surobi godan dunahum. Jadi bahasanya apa itu? Iya, jika aku bermewah-mewahan maka aku akan malu menghadapi mereka. Wa ma min syai'in habu ilayya minal hubbi ikhwani wa akhillai. Tidaklah ada sesuatu yang lebih aku sukai ketimbang aku bergabung
berkumpul dengan saudaraku dan kekasihku itu para nabi ulul azmi, yang mereka itu bersabar dengan begitu sabarnya. Nah, nabi-nabi lebih bersedia. Nah, ini tadi contohnya. Kita sering ngikutin nabi, bersedia nggak kita susah. Nah, jadi kalau yang penting mah bersedia dulu. Artinya ketika dihantam kita didera dengan kesusahan, penderitaan, nggak usah ngeluh sebagaimana Nabi kita. Kita nggak boleh minta susah. Artinya kalaupun kita nggak mau minta susah karena udah nggak pakai minta aja udah susah gitu ya. Artinya kapan-kapan susah nggak usah ngeluh karena kesusahan kita tidak pernah melampaui susahnya Nabi. Nabi pun beralasan begitu, kata Nabi, aku nggak pernah ngeluh. Ulul azmi ya, ngalami kesusahannya lebih bisa bersabar, masa aku nggak bisa? Gitu. Nah itu tekad Nabi itu menjadi contoh buat kita. Qalat, kemudian kita bisa kata, fama aqama ba'du illa syahran hatta tufiya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasulullah hidup setelah itu kecuali hanya 1 bulan. Setelah itu Rasulullah wafat. Waruya anna Sulaiman alaihi salam kana ma'a u'tiya minal mulki la yarfa'u basarahu ila sama. Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam ya, dengan keadaan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang begitu luas, ma'utiya minal mulki la yarfa'u basarahu ila sama. Dia tidak pernah mengangkat pantatnya ke langit, maksudnya nggak pernah mendangak. Kenapa? Takhasyu'an wa tawadu'an lillah. Saking tunduknya dan merendahkan dirinya kepada Allah. Nah, bukti perilakunya apa? Wa kana yut'imun nas ladidal at'imah. Dia sering memberikan makan kepada orang makanan-makanan yang lezat. Wa ya'kulu khubzas syair. Dia sendiri makannya hanya roti dari gandum. Ente balik, ente makan enak, orang dikasih beras perak. Nabi Sulaiman sebegitu Nabi, raja, dia kalau ngasih makan orang yang enak-enak, buat dia cukup roti gandum aja. Wa qad qila li Yusuf alaihissalam, pernah disampaikan kepada Nabi Yusuf, malaka taju wa anta ala khazainil ard. Kenapa engkau berlapar-lapar diri sedangkan engkau yang megang kunci perbendaharaan negara? Nabi Yusuf kan pernah jadi kepala bulog. Kepala bulog. Jadi bendahara negara. Kenapa engkau lebih memilih lapar berpuasa? Qala, dia mengatakan, akhafu an asba'a fa ansal ja'i. Aku takut kalau aku takut kenyang, lalu aku lupa sama orang lapar. Nah ini salah satu sebab kita. Kenapa kita suka lupa sama orang susah? Karena udah keseringan kenyang. Nah, rasanya nggak ada masalah hidup. Bahkan tetangga ente ada yang udah ngeblon makan tuh. Itu masalah kita. Wah saya nggak tahu ini. Nah di situ lagi salahnya kita. Kalau ada orang susah sampai kemudian kita nggak tahu, itu juga salah. Tapi kita bilang, ya gue nggak tahu, jangan ngomong. Kan tadi udah bilang, kalau susah jangan suka ngomong. Maka ada perintah tuh di dalam kitab-kitab lain sebutkan, tafakud. Apa tafakud? Inspeksi. Harus ngontrol. Kita kontrol tetangga kita, saudara kita. Jadi, ya kita saling berpesan lah begini. Ini kita nih ya. Ini kita tuh. Terutama yang sekampung begini nih. Kalau ada kedengeran saudara kita lagi kesusahan, kita tahu informasinya. Kita sendiri nggak bisa bantu umpama. Ya beritahu teman yang lain, mungkin ada yang bisa bantu. Itu paling tafakud kita hari ini kayak begitu. Kalau kita nyari-nyari, kita teh, tolong teh di data teh, warga ente yang susah siapa aja teh. Waduh. Nyohor bener, mau punyanya berapa miliar. Nah, sekampung datang ke rumah kita semua urusan. Gitu. Paling tidak saling informasi. Si Ando kemana? Udah lama nggak ngaji-ngaji. Untuk kayaknya lagi ada masalah itu. Nah, tengok. Pas tengok tanya masalah. Ya aku juga punya masalah. Ya lu nambahin.
Maksudnya tolongin. Nah, gitu. Lu mah kecil gitu, gua mau tuh. Lu mah bang motor doang diambil. Gua mau mobil diambil. Tolong ngelong orang. Jadi menyelesaikan urusan orang tuh pahalanya besar sekali. Wa qala Urwah bin Zubair laqad tasaddaqat Aisyah radhiyallahu anha bi 50 alfan wa inna dir'aha la muraqqam. Siti Aisyah tuh setelah meninggal Rasulullah ya, beliau bersedekah itu dengan 50.000 dirham. Sedangkan bajunya saja bertambal. Kan tiap hari kita dapat Siti Aisyah dititipin sedekah, ya bagiin semua orang. Sampai pembantunya habis, coba katanya buat buka puasa sama kali, ya kamunya nggak ngomong katanya, saking nggak ada, dikasih semua. Kita banyakkan yang nyangkut. Nah, mudah-mudahan kita bisa setidaknya meladani nilai-nilai yang baik. Kalaupun bisa kita niatkan. Ya Allah, saya nggak minta kaya, saya cuma minta ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, yang berkah, supaya saya bisa berbuat baik pada orang lain, gitu. Jangan saya pengen jadi orang kaya pokoknya, biar saya dihargain, saya dihormatin, nggak ada gunanya. Wallahu alam. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.